Sorry banget nih. Saya kelihatan kurang soleh. Tidak apa-apa, sengaja juga masalah bagi orang lain dengan sangat baik atau berdasarkan Untuk menjadi rujukan berita COVID itu adalah pemerintah. Website resmi awasi corona klatenkap.go.id. Maka ada 3 kata kunci yang tidak boleh kita lupakan: tats, tuts, dan truth. Salah satu masyarakat, dan sebenarnya seberapa jauh sih kita untuk menanggulangi itu, terus kemudian apakah ada hukuman untuk penyebar hoax? Kalau sebenarnya ini bulan yang bagus nih, di bulan Ramadan itu salah satu karakter orang takwa dan tidak akan menyatu pada diri orang beriman ada sifat al-kadhib. Al-kadhib itu bohong. Kalau kita sebagai sebagai seorang muslim, ya, ini pakainya udah sangat sorry banget nih. Saya kelihatan kurang soleh. tidak apa-apa, sengaja gitu. Yang beneran Ustad. Pak Ustad. Beneran Ustad. Ya, kita sekalian ini ya pengajian, nggak apa bapaknya tadi memberikan ilmu mengenai kebohongan gitu ya. Bisa Ya. masuk ini Pak. Ya, jadi hoax itu berita bohong kan? Dan bohong itu bukan karakter orang beriman. Benar. Dia membuat kebohongan itu bukan karakter orang, karena tidak akan pernah menyatu dalam diri seorang beriman itu adalah sifat kebohongan, atau dalam Islam disebut al-kadhib gitu. Maka mereka yang melakukan kebohongan, maaf ya. Maka orang yang melakukan kebohongan itu ada konsekuensinya. Ada syariat yang dilanggar. Nah, kalau saya itu sebuah kepercayaan, ketika orang melanggar sebuah syariat maka konsekuensinya itu harus diterima. Iya. Biarpun mereka dengan dalih untuk mencari nafkah, mencari popularitas. Benar. Tapi katakan, apakah itu harus dilakukan dengan melandaskan dengan sebuah kebohongan, membuat orang resah gitu. Tapi yang terpenting adalah pemerintah juga sudah menyiapkan koridor-koridor hukum yang harus diterima, ya. Karena Undang-Undang ITE pasal 5 itu, ketika pesan itu udah masuk di media sosial, maka pesan itu bisa menjadi barang bukti. Benar sekali, Sehingga karena hal itu bisa untuk menjerat pelakunya, dan ini harus sangat dipahami. Dan sekarang saya pikir juga aparat kita juga udah sangat canggih ya, ya, untuk tinggal di screenshot, dikirimkan Iya. ke Kominfo pusat, lalu diproses hukumnya bisa gitu kan. Nah itu Mudah juga banget, ya. harus dipahami oleh masyarakat. Ya, jadi jangan sampai kalian sobat bersinar yang ada di rumah menyebar hoax ya. Jangan sampai, apalagi di masa-masa sekarang ini, kalian tuh harus berpikir ulang untuk melakukan hal itu ya Pak ya. Betul. Karena masyarakat tuh udah resah gitu loh, jangan bikin resah lagi, gemes deh sama penyebar hoax. Ya, Ya, kita itu harus juga membangun semangat Ya. itu, optimisme, kemudian semangat membangun positive thinking, Ya, benar. agar ketahanan mental juga berefek pada ketahanan tubuh. Iya, Untuk rasa menghadapi percaya COVID. kepada pemerintah juga perlu ya Pak Nah, itu ya. penting. Soalnya Penting sekali untuk itu ya. sekarang, karena penyebaran informasi liar sekali, Mbak. Iya, bahkan kita kerja bareng deh. Iya. Masyarakat ketika ada informasi yang ragu-ragu, yuk tabayun, yuk kita tanya kepada pemerintah, kita Benar. tanya aparat. Benar itu. Nah, paling mudah lihat awasi corona.klatenkap.go.id. Ya, Di sama episode promosi. kemarin. Iya. Episode kemarin. Iya. Oke, kalian juga bisa tuh cek di Instagram kita di kominfo.klaten dan juga di klatenkap.go.id atau awasicorona.klatenkap.go.id, karena di situ banyak sekali informasi penting mengenai corona atau informasi yang lainnya terkait dengan pemerintah Kabupaten Klaten atau masyarakatnya, atau pokoknya tentang Klaten deh ada di situ ya Pak ya. Ya. Kasus terakhir katanya dengan COVID adalah ketika sebuah pemberitaan tanpa konfirmasi. Nah ini penting nih, edukasi Oke. juga katanya dengan pelaku media. Jadi ketika ada sebuah informasi atau sebuah fakta, ya katakan fakta lah gitu, entah itu fakta itu terjadi, itu yang terpenting adalah melakukan konfirmasi. Benar sekali. Apalagi ketika itu melibatkan oleh dua pihak, misalnya
tentang sebuah kejadian warga yang meninggal itu, kan minimal bisa konfirmasi orang terdekat, misalnya kepala desa, RT, RW, kemudian konfirmasi kepada ketua gugus. Nggak ada konfirmasi dengan ketua gugus, tiba-tiba dikatakan wilayah ini zona merah. Nah, tidak ada statement sama sekali. Iya. Nah, itu. kayak gitu. Belajar Yang itu. ini yang bikin Belajar itu. yang bikin kemudian warga setempat jadi resah kan. Ya, panik Nah, ya. karena tidak ada konfirmasi gitu. Jadi ketika kita juga ada informasi, yuk bolehlah informasi kita angkat jadi berita, tapi harus dipertanggungjawabkan kebenaran berita itu, tidak hanya sekedar kemudian dibaca orang banyak gitu. Akhirnya Pengen itu viral tidak- itu Pak. Ya, itu tadi Pak, mencari itu popularitas. menjatuhkan kredibilitas dirinya sendiri, dan itu tercatat dalam sejarah. Orang tidak akan lupa siapa yang mengedarkan itu, orang tidak akan lupa. Oh, gitu. iya. Jadi catat, dan itu Ada menjadi jejaknya soalnya ada di media. jejaknya, biarpun berita itu tidak ada. Intinya tabayun dulu ya. Ya tabayun. Ya. Untuk share. Karena kadang-kadang karena kita masalahnya adalah ketika kita mendapatkan satu berita, entah itu kebenarannya bagaimana, tapi kita langsung share. Nah itu loh Pak. Maksudnya kita itu misalkan saya ke titiknya nggak membaca belum tabayun tapi langsung share. Lihat judulnya Judulnya aja. yang Kadang keren. media tuh juga aneh membuat judul tuh yang bikin masyarakat tuh interest membaca, tapi judulnya nggak pas sama isinya ya Pak. Iya, Pak, Gitu itu. ya. Itu juga. pentingnya juga kita melihat merujuk kepada media-media mainstream juga, Iya. karena sekarang banyak sekali media-media baru, bukan berarti mengecilkan, tidak, mereka juga punya kontribusi, mereka juga punya segmen pembaca dan sebagainya. Tapi kan kita juga harus sama-sama meningkatkan kualitas produk jurnalistik kita, ya apalagi di pemerintah sendiri juga ada pemberitaan, kemudian pelaku media juga ada. Tapi yang penting adalah bagaimana dalam membuat pemberitaan itu konsep-konsep atau kode-kode etik dalam sebuah pemberitaan itu dipatuhi. Misalnya ada klarifikasi, ada konfirmasi, kemudian cek dan recheck, kapan itu terjadi, di mana itu terjadi, siapa sumber informasi utama, itu yang harus dipegang, yang harus dilakukan ketika membuat sebuah pemberitaan. Pak, misalkan gini Pak, misalkan saya dapat pesan dari teman saya, tapi saya mempunyai banyak pengikut di berbagai sosial media, terus saya share, akhirnya semua orang itu tahu gara-gara saya. Yang kena hukuman paling berat itu teman saya atau saya Pak? Ini nanti kan itu dicari motif. Oh iya, Ya, motif. yang karena sekarang sebuah perilaku salah, katakan yang melanggar hukum itu pasti akan ditanyakan motifnya apa. Kemudian yang kedua, kewenangannya sejauh apa. Maka motif siapa yang pertama kali menyebarkan, tidak hanya segera nggak share, nggak bisa. Oh iya. Karena tidak bisa pesan itu jalan sendiri, nggak bisa. Kan pasti ada orang ini pengikutku banyak, aku biar terkenal. Itu kan bagian dari motif juga. Ya, termasuk dari popularitas itu ya. Wah, Iya. cari popularitas lewat kuat. Aduh, gak zaman kali, gak zaman. Bikin boleh dengan prestasi dah. Bener, Ya, itu apalagi bikin bukan- konten yang bermanfaat seperti kuping panas ini ya kan. Jadi kita bikin konten yang sangat bermanfaat Ini calon-calon untuk orang masyarakat. terkenal nih kayaknya. Amin. Tapi dengan hal positif ya Pak, Oh, bukan iya, dengan positif, hoax iya. ya. Bukan dengan kontroversi. Oke Pak, ini kan kita kadang masyarakat tuh kurang tahu bagaimana sih kita biar nggak kemakan hoax nih Pak. Kasih Pak tips dari Pak Joko nih mengenai kita bisa anti hoax gitu. Ya, pertama adalah tabayun. Ya. Karena berita hoax itu pasti akan menarik. Iya. Pasti akan cenderung sensasional. Dan itu memang diciptakan melihat kecenderungan masyarakat. Oh, ini kaitannya dengan orang berpikir dengan COVID ya. Pasti ketika dengan COVID pasti orang akan tertarik. Kemudian ini baru musim durian. Oh, ini masuk lewat durian. Tapi kecenderungannya nanti akan sama. Pola-pola hoax itu pakai musiman, saya kira juga. Iya, kayak musiman. Tapi yang penting adalah tabayun. Ya. Kalau tabayun itu cek dan dicek lah bahasanya. Cek dan dicek. Ketika ini terjadi pesan informasi katanya dengan pemerintah, siapa yang paling bertanggung jawab menguasai informasi itu. Kemudian yang kedua selain itu adalah menilai kebenaran.
kebenaran dari informasi itu. Kemudian juga melihat siapa yang menjadi sumber informasi. Ketika ada loh, apalagi tidak ada sumber informasinya. Penting sumber itu adalah ketika ada media-media mainstream atau media online tapi sudah punya kapabilitas yang bagus, itu juga sangat penting. Kemudian yang ketiga adalah nilai kemanfaatan dari informasi. Bolehlah kita share, tapi benar kemanfaatannya itu ada. Ketika ada kemanfaatan itu ada, yang terpenting kebenarannya. Ya, kebenarannya itu yang menjadi kembali kepada 3T tadi. Text, Truth, dan ya. Jadi kebenaran itu sangatlah kunci dari segalanya ya Pak ya. Cek dan recheck itu penting. Jadi teman-teman atau sobat bersinar yang ada di rumah jangan asal kalau menerima informasi atau berita dari luar sana, atau itu lebih banget di WhatsApp itu Pak, banyak banget apalagi di WhatsApp sekarang itu kan tinggal forward dan lain sebagainya paling mudah ya benar share ke sana ke sini. Melihat perkembangan data berita COVID di Klaten, penanganannya seperti apa dan sebagainya, lihat di awasi corona.klatenkap.go.id. Dan insya Allah insan-insan kehumasan, insan-insan kominfo akan berusaha memberikan yang terbaik, informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Benar, tentunya tidak membuat masyarakat panik ataupun resah dengan melihat berita dan informasi yang ada di awasi corona.klatenkap.go.id. Terima kasih Pak Joko sudah meluangkan waktunya. Kita perlu jadi tercerahkan ya. Iya, ini agak serius ya Mas Alvin ya. Jadi terima kasih sudah mau ngobrol sama kita Pak di Kuping Panas pada lagi puasa tapi masih semangat untuk memberikan informasi yang sangat bermanfaat. Amin. Semoga berkah untuk kita semua. Ya, waktunya kita pamit juga ya Alvin ya. Tapi ingat teman-teman, jangan lupa subscribe, like dan juga komen. Atau kunjungi lini masa kita yang lain di bawah ini. Ya, di bawah ini. Oke, terima kasih untuk Sobat Bersinar kali ini tetap di Kuping Panas. Kumpulan informasi penting yang lagi panas. See you next time.